Fokus daripada kegiatannya pertama adalah tentang perizinan atau tata kelola, kemudian masalah keuangan negara, dan yang ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 67 kementerian lembaga dan 34 provinsi. Gitu. Salah satunya provinsi-provinsi nanti yang perkembangan atau yang daerah baru itu juga akan dilibatkan dalam Stranas PK. Fokus daripada kegiatannya pertama adalah tentang perizinan atau tata kelola, kemudian masalah keuangan negara, dan yang ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Itu menjadi bagian. Kemudian ada aksi, ada 15 aksi yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan ini. Ya, 15 aksi ini sudah kita sepakati untuk kita lakukan sampai dengan tahun 2026. Jadi aksi ini tentu berdasarkan evaluasi dari aksi yang sudah dilakukan 2023-2024. Nah, dari 15 aksi ini ya banyak hal yang fokus kepada tadi perizinan tata kelola, kemudian keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi. Itu kemudian dijabarkan lagi, lebih didetailkan lagi tentang aksi-aksi yang akan dilakukan. Nah, tentu aksi-aksi ini memerlukan keterlibatan dari semua kementerian. Ya, semua kementerian melibatkan karena ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yaitu pengesahan tentang angket, gitu, United Nations Against Corruption. Nah, itu kemudian dijabarkan dengan Perpres. Ya, Perpres ini sebagai acuan, yaitu Perpres 54 ya, Pak. 54 2018 yaitu. Nah, ini sebagai acuan untuk pelaksanaan Stranas PK ini. Kami tentu berharap kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ya untuk bisa menjalankan aksi daripada Stranas PK ini semaksimal mungkin, gitu. 15 aksi ini khususnya. Nah, ini akan dievaluasi setiap 3 bulan. Nanti akan dilakukan secara berpindah. Pertama nanti di triwulan pertama akan dilakukan di kantor Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian setiap 3 bulan itu nanti juga datanya gitu akan dilaporkan melalui jaga.id, aplikasi yang ada di KPK, dan setiap 6 bulan akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Kami berharap bahwa nanti akan ada perubahan-perubahan. Tadi yang kami bahas salah satunya perubahan adalah keanggotaan daripada Timnas yang saat ini hanya 3 kementerian, kemudian KSP dan KPK, itu nanti bisa melibatkan kementerian lembaga yang lain, terutama kementerian yang memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, tapi termasuk juga kementerian yang dianggap perlu dan penting untuk terlibat dalam Stranas PK. Karena di sektor pencegahan ini, ya, ini tidak bisa dilakukan secara sektoral, memerlukan keterlibatan banyak pihak. Bahkan tadi kami bahas juga memerlukan keterlibatan dari publik atau partisipasi dari masyarakat. Harapannya dengan keterlibatan masyarakat ini ada tambahan-tambahan mungkin usulan atau perbaikan hal-hal yang harus kami lakukan untuk bisa memaksimalkan di sektor pencegahan korupsi. Itu yang dapat saya sampaikan, ya. Ini merupakan penandatanganan. Jadi mulai hari ini untuk aksi pencegahan korupsi 2025 dan sampai dengan 2026 kita akan laksanakan. Saya kira itu, nanti tambahan mungkin Pak Pahala, silakan. Terima kasih. Nggak bisa mati, Pak. Ini nyala terus. Udah nyala ya? Oke, baik. Terima kasih izin pimpinan. Saya menyampaikan bahwa hari ini penandatangan SKB artinya 15 rencana aksi yang dilaksanakan bersama oleh 5 lembaga sebagaimana Perpres gitu, dan kita akan lakukan lewat
Sekretariat Nasional Stranas. Dari 15 ini sebenarnya cuma cerita tentang digitalisasi sistem administrasi pemerintahan. Gitu. Yang kedua, dia difokuskan selain pada pelayanan publik juga peningkatan penerimaan negara, baik cukai, pajak, penerimaan bukan pajak. Dan yang ketiga, tentu saja dia difokuskan pada reformasi birokrasi dalam arti penguatan sistem-sistem pengawasan sebagai APIP, lantas ada SIPD, demikian. Jadi itu sebagian besar kalau cerita SPBE, ini justru implementasi SPBE. Saya bisa bilang 80% dari redaksinya cerita digitalisasi, perbaikan sistem lewat digitalisasi, termasuk pengadaan, perizinan, segala macam gitu. Dan yang baru adalah kita tambahkan beberapa gitu, untuk yang fokus pertama adalah penurunan lartas. Jadi impor lartas ini tanpa disadari negara kita udah 67% barang yang masuk tergolong lartas, terlarang dan terbatas. Artinya harus ada prosedur tambahan untuk mengimpor. Praktek di ASEAN sekitar 15%. Jadi kita akan mencapai itu. Jadi sekarang sedang dicopotin yang barang-barang yang nggak perlu di lartas gitu. Kira-kira itu yang lartas. Yang kedua, untuk digitalisasi layanan publik, sekarang untuk yang BPJS seperti disampaikan tadi didorong medical record elektronik. Jadi untuk 2.600 rumah sakit peserta BPJS itu 1.070 sekarang sudah lengkap 6 step digital elektronik. Jadi kalau dia daftar itu udah di tap fingerprintnya keluar NIK-nya. Ini untuk mencegah yang phantom billing kemarin yang ditemukan KPK, ada beberapa phantom billing gitu, jadi dicegah lewat itu. Yang berikutnya untuk optimalisasi belanja pemerintah melalui SIPD ini di Dagri. Jadi seluruh laporan keuangan dari 540 lebih Pemda plus 75.000 desa itu berjalan secara elektronik. Tujuannya supaya program di pusat misalnya stunting waktu kemarin gitu atau sekarang gitu misalnya itu bisa dipastikan bahwa daerah sudah menganggarkan. Gitu. Jadi kan selama ini prioritas nasional disebut tapi daerah tidak menganggarkan juga nggak ada yang tahu. Karena ini sistemnya sekarang elektronik gitu dari desa, kabupaten, kota sampai provinsi dan di nasional dia tersambung dengan Krisna dan Sakti. Jadi negara kita sekarang udah punya satu sistem dari desa sampai utuh. Nah diharapkan dari situ bisa dimonitor, bisa dialokasikan anggaran yang tepat dan sebagainya. Dan berikutnya juga untuk optimalisasi penerimaan negara yang pajak difokuskan pada sawit. Jadi tracking CPO. Gitu. Jadi kemana aja ini CPO diproduksi, lantas nanti diperkirakan berapa pendapatannya dan dibandingkan oleh Dirjen Pajak dengan yang dilaporkan oleh para pengusaha sawit dan minyak goreng. Gitu. Jadi ini di tracking produknya sekarang secara elektronik. Lantas juga untuk yang cukai kita akan masuk lagi ke cukai rokok, gitu, cukai rokok yang bea cukai. Jadi karena ada kenaikan cukai golongan 1 sehingga marak sekarang golongan 3 dan yang palsu. Yang palsu nggak pakai cukai nggak tepat, kira-kira itu nanti dengan bea cukai. Yang penerimaan negara lain kita akan monitor pengadilan pajak digitalisasi putusan. Jadi kalau orang masuk ke pengadilan pajak, kasusnya apa, bisa dilihat oleh wajib pajak yang lain. Jadi kalau dia pikir kasusnya sama, lantas saya kalah, ya ngapain juga maju. Kan gitu kan. Atau kalau sama, lantas menang, yang satu kalah, satu menang, nanti dari MA yang akan mereview, ini kenapa putusannya beda. Makanya ada sentencing guidelines namanya. Kira-kira itu yang baru ditambahkan di samping untuk implementasi e-audit. Jadi pengadaan ini sudah masuk rilis yang ke-6, yang kemarin di launching rilis ke-6, tapi kita bilang mengauditnya kalau masih manual nggak bakal bisa. Gitu. Jadi yang sekarang yang terjadi adalah harga di katalog lebih mahal dibanding di pasar. Kira-kira gitu kan, oleh karena itu kita kembangkan e-audit dan nanti lewat Dagri akan dalam tanda kutip dipaksa semua APIP menggunakan e-audit untuk memonitor, jadi bukan di belakang tapi memonitor pengadaan barang jasa lewat aplikasi e-audit ini. Jadi ini udah ada aplikasinya, tinggal dijalankan dan selama ini masih lebih di pilot gitu dan kita rencanakan 2025-2026 ini lewat e-audit. Misalnya
Kalau yang dia tayang tengah malam itu kelihatan di audit. Yang tayang habis itu pergi, nggak ada lagi orangnya, itu di audit bisa dideteksi. Atau yang sebenarnya tendernya 10 perusahaan tapi cuma satu BO-nya, itu dari audit bisa dideteksi. Karena connect dengan Dirjen AHU. Kira-kira itu di samping yang lama APIP, di sini juga APIP ada gagasan yang kita pikir baik gitu untuk gimana supaya independensi yang di Pemda terutama lebih kuat, sambil Pak Purwadi yang di Menpan didorong perpres untuk penguatan APIP di kementerian lembaga yang selama ini kita bilang independensinya masih di bawah menteri langsung. Dan yang berikutnya, yang baru kita tambahkan kerjasama BUMN BUMD, terutama di sampah dan tambang. Jadi tambang yang sudah berjalan di Sulawesi Tenggara di Sumsel, jadi aneka tambang dengan 6 Pemda di Sultra, dan PT Bukit Asam dengan Pemda Provinsi Sumatera Selatan. Itu kerjasama aja BUMD-nya dengan BUMN-nya, gitu ya, supaya lebih terasa manfaat BUMN di daerah. Gitu. Dan yang terakhir pengolahan sampah, gitu. Jadi kemarin Pemda DKI baru commissioning, gitu ya, pengolahan sampah terbesar di dunia. 2.500 ton sampah diolah langsung, keluarnya 875 ton RDF kering dan dibeli oleh BUMN Semen Indonesia, termasuk yang 3 roda, gitu. Dihitung operasionalnya ternyata nutup dengan hasil penjualan RDF-nya. Oleh karena itu sejalan dengan redaksinya Stranas, bagaimana sampah bisa diolah se-Indonesia tapi Pemda tidak perlu mengeluarkan tipping fee. Caranya yaitu diinvestasikan dalam bentuk RDF, nanti dibeli oleh BUMN, Semen Indonesia Group, dan PLN. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang baru dari redaksi 15 redaksi Stranas kali ini. Makasih Pak.